Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kemarin kita sudah membahas tentang berkaitan tentang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling utama dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Di mana mereka memiliki keutamaan yang sangat besar. Memiliki keutamaan yang sangat besar. Berteman, bersahabat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengambil ilmu, hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keutamaan sahabat dijelaskan banyak dalam Al-Quran, dalam hadis, ijma' para salaf. Di antaranya ucapan Nabi Muhammad SAW, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu di zamanku, yaitu para sahabat. Kemudian setelahnya para tabi'in, kemudian yang setelahnya itu para tabi'u at-tabi'in. Kemudian dari sahabat ini memiliki juga tingkatan keutamaan. Tingkatan keutamaan. Kemarin kita sudah sebutkan dari tingkatan keutamaan di kalangan sahabat. Yang pertama siapa? Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Khulafa Ar-Rasyidun. Kemudian setelah itu siapa? Al-Ashara Mubashshirina bil Jannah. Mubashshiruna bil Jannah. Itu yang tersisa darinya itu 6 orang. Karena keluar sudah 4 orang dan dia adalah Khulafa Ar-Rasyidun. Kemudian Ahlul Badar. Ahlul Badar. Ini yang ketiga. Dan mereka disebutkan ada sekitar 13 sampai 19 orang dari sahabat yang ikut perang Badar. Kemudian setelah itu yang ikut perang Uhud. Kemudian setelahnya yang membait Rasulullah SAW di Hudaybiyah. Kemudian yang ini yang keempat kelima. Lima. Ini yang kelima ini banyak. Di antaranya itu dia, Baitur Ridwan. Kemudian di antaranya juga orang yang memiliki keistimewaan dari Ahlul Aqbatain. Dari Al-Ansar. Demikian pula di martabat ini ada Sabiqun al-Awwalun. Dan disebutkan As-Sabiqun al-Awwalun itu adalah orang yang sholat di 2 kiblat. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Musayyab dan Ibnu Sirin. Disebutkan As-Sabiqun al-Awwalun juga itu adalah Ahlul Bai'ati Ridwan. Dan selainnya dari penafsiran-penafsiran para salaf tentang As-Sabiqun al-Awwalun. Ini tingkatan disebutkan oleh Abu Mansur Abdul Qahir At-Taimi Al-Baghdadi. Jadi tingkatan ini disebutkan oleh Abdul Qadir atau Abdul Qahir At-Taimi Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Dan ini disebutkan oleh Suyuti di Alfiyanya
dengan beberapa bait syair. Disebutkan wal afdalus siddiqu ijma'an hakau. Iya. Ini siddiq. Di antaranya siapa? Maksudnya ini di Khulafa ar-Rasyidun, ya. Wal afdalus siddiqu ijma'an hakau. Wa Umar ba'du wa Utsman yali. Iya. Wa ba'dahu aw qabla qawlani Ali. Ini tafsilnya. Jadi Khulafa ar-Rasyidun itu yang paling utama. Tapi dalam Khulafa ar-Rasyidun ini ada lagi yang paling utama di sini. Iya. Punya juga tingkatan. Iya. Jadi yang pertama siapa? Abu Bakar, kemudian Umar. Ini apa? Ijma' atau ijma'? Ijma'. Dinukil oleh sebagian dari para salaf. Kemudian Utsman. Setelah itu siapa? Ali. Ini ucapan siapa? Jumhur ulama. Iya. Mengutamakan siapa? Utsman terhadap Ali radhiyallahu taala anhu. Iya kan? Mengutamakan Utsman pada Ali radhiyallahu taala anhu. Ini di mana di afdoliyah ya. Di afdoliyah. Jadi ini ucapan jumhur. Iya, di antaranya Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad, kemudian Imam Malik, Ahlul Hadis, Ahlul Fiqh. Ini mengedepankan siapa? Utsman daripada Ali. Sebagian dari Ahlul Kufah itu mengedepankan Ali dibanding siapa? Utsman. Dibanding Utsman. Iya. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Huzaimah rahimahullah, riwayat dari Sufyan ats-Tsauri, tapi disebutkan keduanya ini sudah kembali ke ucapan yang pertama, yaitu mengedepankan Utsman dibanding Ali dalam al-afdholiyah. Ya, ini ucapan jumhur radhiyallahu atau jumhur rahimahumullah taala. Kemudian beliau menyebutkan dalil ya, tentang keutamaan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian siapa? Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhu. Ali radhiyallahu taala anhu. Kita sampai di situ ya. Kemudian kita kemarin menjelaskan tentang Abu Bakar. Iya kan? Abu Bakar siapa lagi? 4 khulafa ini. Iya. Abu Bakar namanya siapa? Abdullah ibn Utsman. Iya. Abdullah ibn Utsman ibn Amir. Ini manusia yang paling afdal setelah Nabi Muhammad SAW di umat ini. Dikatakan dari keutamaannya apa? Yang pertama masuk Islam di kalangan laki-laki, Iya, di kalangan laki-laki. Kemudian disebutkan bahwasanya dia menjadi naib dari keutamaannya. Iya. Dia menjadi naib pada salat, mengimami manusia. Iya. Kemudian di antara keutamaannya berislam di tangannya berapa? 5 dari orang-orang yang diberikan kabar gembira untuknya surga. Kemudian yang kedua, Umar, namanya Umar bin Khattab. Iya, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Utsman, iya.
Ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, iya, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 142 hadis. Meriwayatkan 142 hadis. Kemudian Umar radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 539 hadis. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu meriwayatkan hadis dari Nabi SAW 142. Iya, 142. Kemudian Umar radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi SAW hadis sebanyak 539. 539. Utsman radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi SAW sebanyak 146 hadis. Adapun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi SAW 586 hadis. Selesai. Jadi Abu Bakar meriwayatkan berapa? 142. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meriwayatkan berapa? 539 hadis. Kemudian Utsman berapa? 146 hadis. Kemudian Ali bin Abi Thalib meriwayatkan 586 hadis. 586 hadis. Baik. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, lihat cuma mengambil atau meriwayatkan dari Nabi SAW itu sedikit hadis, paling sedikit di Khulafa Ar-Rasyidin ini, iya kan? Dan di sana ada yang meriwayatkan dari Nabi SAW sampai ribuan hadis. Abu Hurairah meriwayatkan 5.000 lebih hadis. Tapi perhatikan, Abu Bakar bersama dengan sedikit riwayat dari Nabi SAW disebutkan dia yang paling mulia, paling utama di umat Nabi SAW. Perhatikan, yang paling berilmu di antara sahabat. Ini Umar atau ini Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Disebutkan kenapa Abu Bakar ini meriwayatkan hadis sedikit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diberikan jawaban oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, bahwasanya sebab sedikitnya riwayat Abu Bakar As-Siddiq dari Nabi SAW, bersamaan itu dia yang paling mulia dari sahabat, ya kan? Dia yang paling pertama masuk Islam, dan bagaimana Abu Bakar ini selalu bersama Nabi SAW, ya kan? Jadi yang pertama masuk Islam, kemudian dia yang terdepan bersama Nabi SAW. Kemudian kebersamaan dengan Nabi SAW ini terus menerus. Tapi bersamaan dengan itu sedikit diambil darinya hadis, sedikit riwayat hadisnya dari Nabi SAW. Ya kan? Harusnya kalau seperti ini kan banyak. Itu sudah pertama masuk Islam, ya kan? Kemudian terus menerus bersama Nabi SAW. Otomatis kan banyak nukilan
hadis dari Nabi SAW. Maka dijelaskan oleh Nawawi rahimahullah bahwasanya sedikit diambil hadis dari Nabi SAW karena Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu meninggal sebelum tersebarnya hadis. Meninggal sebelum seorang itu i'tina bisama'il hadis. Artinya dia meninggal sebelum seorang itu memperhatikan untuk mendengarkan hadis Nabi SAW. Mencari hadis. Ini disebutkan. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan juga selainnya dari Khulafa ar-Rasyidun, ya. Bagaimana antum lihat sedikit hadisnya mereka dibandingkan Abu Hurairah, Jabir, ya kan, Ibnu Abbas, Aisyah. Itu mereka sibuk dengan khilafah mereka. Dari duduknya dia untuk memperhatikan rakyatnya. Nah, ini disebutkan oleh Nawawi rahimahullah. Jadi dikatakan Abu Bakar sedikit riwayatnya bukan berarti dia tidak alim. Tidak alim, tapi dia yang paling mulia, dia yang paling utama, yang paling berilmu. Dan ini ijma'. Ini ijma' radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu pula Khulafa ar-Rasyidun yang tersisa. Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Utsman, itu mereka sedikit hadisnya dari Nabi SAW, tapi mereka yang paling mulia. Mereka yang paling mulia dari para sahabat, daripada sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Kemudian kata beliau, musannif rahimahullahu taala, wa huwa ahaqqu khalqillah. Ini matan, ya, kembali ke matan. Wa huwa ahaqqu khalqillah bil khilafah ba'da an-nabi. Li fadlihi wa sabiqatihi wa taqdimin nabi sallallahu alaihi wasallam lahu fi shalah ala jami'i as-sahabah. Wa ijma'u as-sahabah ala taqdimihi wa mubaya'atihi. Wa lam yakunillahu la yajma'uhum ala dhalalati. Ini berbicara tentang khilafah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemimpin setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa huwa, itu siapa? Siapa ini? Abu Bakar. Dia yang paling berhak dari makhluk Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin umat ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasannya karena keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan bagaimana Abu Bakar ini yang paling pertama masuk ke dalam Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Jadi keutamaan ini membuat dia yang paling berhak untuk memimpin umat ini setelah Nabi SAW. Dan kekhilafan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu tetap dari khabar Nabi SAW, kemudian isyarat dari Nabi SAW, tetap juga dengan perintah Nabi Muhammad SAW. Walaupun di sana ada perselisihan dari kekhilafaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ini, apakah dia tetap dengan nas yang sharih jeli atau nas yang khafi. Maksudnya nas khafi itu ada tapi dengan isyarat. Tapi benarnya
tetap dengan tiga hal ini. Ada isyarat, ada perintah, ada khabar. Ada khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta fatwa. Ya. Kemudian tatkala diberikan fatwa, perempuan itu bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ya Rasulullah SAW kalau saya membutuhkan lagi fatwa, iya, tapi saya tidak mendapatimu, iya kan, saya tidak mendapatimu. Maka kata Nabi SAW, illam tajidini fa'ti Abu Bakar, iya, kalau kau tidak dapati saya memberikan fatwa, maka datangi siapa? Abu Bakar, iya. Ini isyarat atas kepemimpinan Abu Bakar setelah Nabi Muhammad SAW. Iya kan? Kemudian datang dalam hadis juga, kata Nabi SAW, iktadau billadaini min ba'di. Iya, ambillah petunjuk dari dua orang setelah saya ini. Siapa dia? Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala. Iya, ini apa? Perintah dari Nabi SAW. Perintah dari Nabi SAW. Kemudian dari sisi khabar, iya, banyak datang dari Nabi SAW. Di antaranya, "Lau kuntu muttakhidan khalila lattakhadtu Abu Bakar khalil." Ini khabar, bahwasanya bagaimana kecintaan Nabi kita Muhammad SAW kepada Abu Bakar, sampai seandainya diberikan izin untuk mengambil khalil, ini derajat kecintaan yang paling tinggi, iya, maka Nabi kita Muhammad SAW mengambil Abu Bakar sebagai kecintaan yang paling tertinggi. Kecintaan yang paling tertinggi. Ini semua hal-hal yang mengacu atas kepemimpinan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang menguatkan hal tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengedepankan Abu Bakar dalam imam, dalam salat bersama manusia, ya kan? Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru Abu Bakar falyusalli bin nas." Iya, perintahkan Abu Bakar supaya dia salat bersama manusia, menjadi imam. Kalau Nabi SAW tidak ada. Ini terjadi ketika Nabi SAW sakit. Iya, kadang sakit dan di akhir dari sakitnya itu meninggal. Iya, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu menggantikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu itu menjabat sebagai khilafah selama 2 tahun. Iya. 3 bulan 9 malam, 9 hari. Jadi dia menjabat sebentar saja. Kemudian itu meninggal. Jadi 2 tahun 3 bulan 9 hari. Ini masa jabatan siapa? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan hal yang mengacu juga sehingga Abu Bakar ini menjadi pemimpin setelah Nabi SAW, sahabat ijma' di atas hal tersebut. Jadikan Abu Bakar ini khilafah setelah Nabi SAW atau khalifah setelah Nabi SAW. Dan disebutkan bahwasanya umat itu tidak akan sepakat di atas kesesatan. Iya, maksudnya umat mu'tabirin. Iya, dari sahabat radhiyallahu ta'ala anhum itu tidak akan sepakat di atas kesesatan. Ini yang pertama. Jadi khilafah yang pertama siapa? Atau khalifah yang pertama setelah Nabi SAW siapa? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia menjadi khalifah setelah Abu Bakar dari sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diambil juga
dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, iktadu bil ladaini min ba'di. Bila petunjuk dari dua orang setelah saya. Setelah disebutkan Abu Bakar, disebutkan lagi siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di antara hadis yang menunjukkan tentang keutamaan Abu Umar, iya, bersama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kata Nabi SAW, jitu, dia bagaimana kehidupannya. Kata Nabi SAW, jitu ana wa Abu Bakar wa Umar. Iya. Saya datang bersama Abu Bakar, Umar, wa dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar. Saya juga masuk, saya, Abu Bakar dan Umar. Wa kharajtu ana Abu Bakar wa Umar. Perhatikan bagaimana, iya, kebersamaan dua orang ini bersama Nabi SAW. Inilah yang menunjukkan bahwasanya dia yang paling utama setelah Nabi SAW. Ijma'. Iya, ijma' ahli sunnah wal jamaah. Dan kepemimpinan Umar radhiyallahu taala anhu juga karena dipilih oleh, iya, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Iya, langsung ditunjuk oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan ini kepemimpinan yang sah, ya, ijma', dengan jalan yang benar dari sistem kepemimpinan. Ditunjuk langsung oleh khalifah yang sebelumnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ini juga khalifah yang ketiga setelah Abu Bakar dan Umar. Setelah Abu Bakar dan Umar. Dan khilafah Utsman radhiyallahu taala anhu itu benar, iya, ijma' ahlussunnah wal jamaah sebagaimana dinukil oleh Nawawi rahimahullah. Dengan cara dipilih oleh Dewan Syuro. Iya. Jadi dikedepankan Utsman banding Ali dalam kepemimpinan khalifah atau khilafah itu dipilih oleh Ahlus Syuro. Dan pemilihan dari Dewan Syuro ini menjadikan seorang menjadi khalifah itu jalan yang sahih. Iya, jalan yang sahih. Dan ini jemaah akan kesahihan dari khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi Utsman radhiyallahu taala anhu jadi khalifah lewat apa? Iya. Ditunjuk oleh Dewan Syuro. Dewan Syuro ini ada 6 orang. Ada 6 orang. Ali radhiyallahu taala anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Talha ibn Ubaidillah, Zubair ibn Awam, dan Abdurrahman ibn Auf. Berapa itu? Ali, Sa'ad, Talha, 3. Kemudian Zubair bin Awam, kemudian Abdurrahman bin Auf, 5. Satunya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman sendiri. Utsman sendiri. Nah, ini kepemimpinan Utsman itu sahih. Kepemimpinan Utsman sahih. Kemudian yang keempat. Iya. Kemudian yang keempat dari khalifah siapa? Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini perhatikan. Kalau dalam permasalahan afdoliyah, keutamaan, itu diperselisihkannya di mana? Utsman dan Ali. Utsman dan Ali. Ini di mana? Di afdoliyah, di keutamaan. Kalau di khilafah, itu tidak ada perselisihan. Bahwasanya Utsman yang ketiga. Tidak ada perselisihan. Jadi bedakan ya. Jangan disamakan. Jadi jumhur ulama pada afdoliyah mengatakan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Mereka
dalam tingkatan ini dia samakan dengan tingkatan di khilaf. Itu jumhur. Yang dimana khilafah ini tidak ada yang dikatakan Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala siapa yang memberikan celaan terhadap khilafah. Iya, artinya dia menyelisihi bahwasanya Utsman yang keempat, Ali yang ketiga, maka dia lebih sesat daripada himar. Iya, tidak ada yang berbicara tentang hal ini dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka dalam khilafah itu menjadikan yang ketiga adalah Utsman radhiyallahu taala anhu dan yang keempat Ali, Ali radhiyallahu taala anhu. Dan kepemimpinan Ali radhiyallahu taala anhu ya disebabkan karena keutamaannya yang dimiliki. Keutamaan yang dimiliki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia menjadi sahabat Rasulullah SAW. Dan di antara keutamaannya adalah seorang yang masuk Islam dari kalangan anak kecil. Dari kalangan apa? Anak kecil. Iya. Datang dalam hadis, iya, bagaimana Nabi SAW itu menyebutkan dari beberapa sahabatnya dengan keutamaan tersendiri yang dimiliki. Ini datang dalam hadis Anas radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Albani secara marfu' sampai kepada Nabi SAW. Dikatakan arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Jadi yang paling merahmati dari umatku siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Wa shadduhum fi dinillah Umar. Jadi arham ummati bi ummati Abu Bakar. Jadi umat yang paling merahmati siapa? Abu Bakar. Ini keutamaan. Wa shadduhum fi dinillah Umar radhiyallahu taala anhu. Umar radhiyallahu taala anhu. Wa asdaquhum haya Utsman. Paling jujur. Kemudian wa alamuhum bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Ini dari penyebutan sahabat dengan keutamaannya. Itu bisa lihat nanti di hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala secara marfu'. Disebutkan juga yang paling tahu dalam permasalahan warisan yaitu Zaid bin Sabit. Kemudian yang paling jago dalam bacaan yaitu Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Dan disebutkan amin dari umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini dari orang yang diberikan kabar gembira masuk surga, dari 10 orang yang masuk surga oleh Nabi Muhammad SAW. Taib. Ali memiliki keutamaan, dia yang paling pertama masuk Islam dari diri kalangan orang anak kecil. Dan kepemimpinan Ali radhiyallahu taala itu ijma' dari Ahlul Asr di zamannya ini. Di zaman dari Ali radhiyallahu taala anhu. Dan khilafah dari Ali juga sahih bil ijma'. Dan khalifah dia menjadi khalifah di waktunya dan tidak ada khilafah selain dari khilafahnya. Ini disebutkan oleh Nawawi rahimahullah. Kenapa? Karena di sana ada yang menjadikan khalifah yang keempat itu Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Ini dari orang-orang yang menganggap dari pengikut dari Muawiyah. Dengan beberapa alasan menjadikan Muawiyah itu khalifah yang keempat. Khalifah yang keempat. Oleh karena itu disebutkan Imam Ahmad, "Man lam yurabbi bi Ali fil khilafah fa huwa adallu min himari ahli." Siapa yang tidak menjadikan Ali
yaitu khalifah yang keempat, maka dia lebih sesat daripada himari ahli. Himar disebutkan yang paling sesat dari hewan. Ya, itu himar. Makanya disebutkan oleh Imam Ahmad, sebagian juga dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi 4 susunan ini itu dari menjadikan Utsman radhiyallahu taala yang ketiga ini tidak ada perselisihan ya. Tidak ada perselisihan. Karena ini dalam permasalahan apa? Khilafah. Permasalahan khilafah. Dan 4 ini ya, itu yang disebutkan oleh Nabi SAW Khulafa ar-Rasyidun al-Mahdiyun, yang dimana Nabi SAW katakan dalam hadisnya, iya, kata musannif rahimahullah, haula khulafa ar-Rasyidun al-Mahdiyun alladzina qala Rasulullah SAW fihim alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'i ar-Rasyidin al-Mahdiyyin min ba'di. Wajib atas kalian mengambil sunnahku, jalanku, mengikuti jalanku, dan jalan dari 4 yang khulafa ini, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dari setelahku, setelah saya. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigit dari berpegang teguh seakan-akan kau gigit sesuatu dengan gigi geraham. Maksudnya kuat memegang dari jalan ini, mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kemudian kata beliau, wa qala al-khilafatu min ba'di 30 sanah. Fakana akhiruha khilafatu Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Perhatikan, ini masalah juga. Setelah menjelaskan tentang khalifah dari atau khilafah dari 4 sahabat Nabi SAW ini, jelaskan bahwasanya khilafah yang ada setelahku itu 30 tahun. Jadi disebutkan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu berapa? 2 tahun 3 bulan 9 hari. Iya kan? Kemudian khilafah dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu itu 10 tahun 6 bulan 3 hari. Khilafah Abu Bakar berapa? 2 tahun 3 bulan 9 hari. Kemudian khilafah dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu 10 tahun 6 bulan 3 hari. Kemudian khilafah Utsman radhiyallahu ta'ala anhu 12 tahun. Ya, kalau disebutkan Ibnu Utsaimin 12 sana illa 12 yauman. Iya, berapa itu? 11 tahun berapa? 11 bulan? 11 tahun 11 bulan? 30 kurang 12 berapa? 20? 18 hari, ahsan, 18 hari. Iya. Jadi berapa itu? 11 tahun 11 bulan 18 hari. Iya. Jadi dia 12 tahun kecuali 12 hari. Berarti berapa itu? 11 tahun 11 bulan 18 hari. Kalau 1 bulan 30 hari. Dan terakhir khilafah dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu itu 4 tahun 9 bulan 4 tahun 9 bulan. Jadi 4 sudah selesai. Jadi waktu semuanya ini berapa? 29 tahun 6 bulan 4 hari.
Iya. Ini disebutkan karena musannif rahimahullah dia singgung di pembahasan tentang khilafatu min ba'di 30 sana. Iya kan? Jadi khilafah setelahku itu 30 tahun. Ini hadisnya sahih. Dari hadis Safinah radhiyallahu taala anhu. Jadi katakan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menjabat sebagai khalifah itu 2 tahun berapa? 2 tahun 3 bulan 9 hari. Kemudian Umar 10 tahun 6 bulan 3 hari. Kemudian Utsman 11 tahun 11 bulan 18 hari. Kemudian terakhir Ali radhiyallahu taala anhu menjabat sebagai khalifah 4 tahun 9 bulan. Jadi total semuanya ini 29 tahun 6 bulan 4 hari. 6 bulan 4 hari. Tersisa berapa? 6 bulan ya, kurang. Nah, ini dari sini setelah Ali maka dibaiatlah Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhu menjadi pengganti dari bapaknya setelah Ali radhiyallahu taala meninggal, dan dia menjabat selama 6 bulan kurang. Kemudian setelah itu baru diserahkan kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau dihitung dari Husain berapa? 30 tahun. Itulah amalan dari hadis Nabi SAW. Al-khilafatu min ba'di 30 sana. Dan apa yang setelahnya ini jadi kerajaan. Setelah diserahkan kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, maka apa yang setelahnya ini jadi raja. Jadi raja. Oleh karena itu disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, perpindahan perkara atau pemerintahan dari khilafah Nabawiyah kepada Al-Malik Al-Adil itu boleh dengan kejadian dari Hasan radhiyallahu taala anhu, Hasan bin Ali itu menyerahkan kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhum. Jadi berapa? Cukup 30 tahun. Cukup 30 tahun. Ini dari dikatakan fakana akhiruha khilafat Ali. Perhatikan. Kata musannif, dan akhir dari khilafah itu Ali. Berarti Husain atau Hasan apa? Kalau raja berarti tidak cukup 30 tahun. Jadi katakan dia masuk dalam khilafah Ali karena diikutkan dari khilafah Ali radhiyallahu taala anhu. Diikutkan dari khilafah Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi selesai kita dari permasalahan tentang afdoliyah dari sahabat, kemudian pembahasan tentang khilafah dari para sahabat. Insyaallah nanti tambahan lagi di pembahasan selanjutnya berkaitan tentang hak-hak sahabat. Secara umum dan hak-hak sahabat secara khusus, yaitu berkaitan tentang istri si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dua hal ini yang kemarin kita bahas tentang afdoliyah dari sahabat yang paling mulia siapa. Kemudian berkaitan tentang khilafah karena manusia yang paling afdol setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah khulafaur rasyidin. Jadi dibahas juga tentang khilafah mereka. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, kita ambil sedikit. Wa nashhadu lil 'ashrah bil jannah kama syahida lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Bakar fil jannah wa Umar fil jannah wa Utsman fil jannah wa Ali fil jannah wa Talhah fil jannah wa Zubair fil jannah wa Sa'd fil jannah wa Sa'id fil jannah wa Abdurrahman bin Auf fil jannah wa Ubayyah bin Jarrah fil jannah. Kata beliau, kita mempersaksikan untuk 10 orang yang Nabi SAW bersaksi, mempersaksikan juga untuk bahwasanya dia dari penghuni surga. Jadi kita bersaksi sebagaimana Nabi SAW juga mempersaksikan hal tersebut.
Jadi 10 ini Abu Bakar sudah berlalu. Umar radhiyallahu taala anhu ini sudah lewat juga. Utsman ini sudah lewat juga. Kemudian Ali ini sudah lewat juga. Ini 4 sahabat yang paling mulia. Iya, tanpa rincian. Kata beliau, wa Talhatu, atau kata Nabi SAW, wa Talhatu fil jannah. Ini Talha ibn Ubaidillah. Talha ibn Ubaidillah. Ini diantara 8 orang yang pertama masuk dalam surga, dalam Islam. Iya, bersama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian disebutkan Zubair ibn Awam. Zubair ibn Awam radhiyallahu taala anhu. Ini dari anak dari bibi Nabi Muhammad SAW, di sepupunya. Kemudian Sa'ad fil jannah, Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kemudian Sa'id, iya. Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Ini juga dari 8 orang yang terdahulu masuk Islam. Kemudian Abdurrahman bin Auf fil jannah. Iya. Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abu Ubaidah namanya Amir ibn Abdullah ibn Jarrah. Namanya Amir ibn Abdullah, dan ini juga diantara 8 orang yang pertama kali masuk surga. Ini Islamnya ini di tangan siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Islamnya di Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ini dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Perhatikan. Kalau sebelumnya berkaitan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu mereka berkeyakinan bahwasanya sahabat radhiyallahu taala anhum itu yang paling mulia dari umat Nabi SAW setelah Nabi kita Muhammad SAW, tanpa ada rincian dulu ya, secara umum. Kemudian dari permasalahan tentang afdoliyah dari person-personnya, itu siapa? Khulafa ar-Rasyidin. Kemudian dari Khulafa ar-Rasyidin itu yang paling mulia siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Iya, ini menyelisih akidah dari Syiah. Dikatakan siapa yang paling mulia? Ali. Khattabiyah dikatakan siapa yang paling mulia? Umar radhiyallahu taala anhu. Iya. Ali mengatakan Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Ini dibahas seperti ini karena ada dari Ahlul Bidah yang menyelisih dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dari permasalahan seperti ini maka dibahas. Begitu pula dalam al-khilafah. Iya. Al-khilafah. Iya, ada yang mengatakan khilafah dari permasalahan Ali radhiyallahu taala anhu. Iya kan? Bagaimana mereka mengedepankan Muawiyah dibandingkan Ali radhiyallahu taala anhu. Dan ada yang mengatakan Utsman, iya. Utsman atau Ali lebih dulu juga daripada Utsman radhiyallahu taala anhu. Maka disebutkan siapa yang tidak menjadikan Ali radhiyallahu taala anhu yang keempat. Iya, yang keempat. Baik itu dia jadikan yang ketiga atau diganti dengan Muawiyah, maka kata Imam Ahmad dia lebih sesat daripada himari ahli. Iya, himari ahli. Sesat dari himar. Sesat dari mana? Begitu pula ini tentang persaksian kita. Ketika Nabi SAW mempersaksikan seorang masuk surga, maka kita persaksikan juga bahwasanya dia penghuni surga. Di antaranya ada 10 orang itu. Ada 10 orang. Iya, sebagaimana datang dalam hadis. Penjelasan tentang hadis betul, nas, bahwasanya 10 orang ini masuk dalam surga. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga menetapkan hal tersebut. Iya, mempersaksikan bahwasanya mereka ini dari ahli surga. Dari ahli surga. Al-Jannah. Kemudian kata beliau, wa kullu man syahida lahu an-nabi bil jannah. Dan bukan sekedar apa yang datang dari nas ini. Jadi seluruh siapa yang Nabi SAW persaksikan juga dengan surga, maka kita juga mempersaksikan hal tersebut.
Iya, mempersaksikan hal tersebut. Kata beliau di sini, kaqoulihi Al-Hasan wal Husain sayyidina syabab ahli jannah. Perhatikan. Dikatakan Hasan dan Husain. Ini kita harus persaksikan juga bahwasanya dia dari penghuni surga. Kemudian disebutkan juga qoulihi li Sabit bin Qais, innahu min ahli jannah. Ini dari persaksian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya juga siapa? Kasya bin Mihsan dan selainnya dari hadis yang datang dari Nabi SAW bahwasanya di antara sahabatnya ada yang dipersaksikan masuk ke dalam menjadi penghuni surga, menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau selanjutnya, wala najzim li ahadin min ahli al-qiblah bi jannatin wala nar. Dan kita tidak boleh memastikan seorang pun dari ahlul qiblah, maksudnya kaum muslimin, dia masuk surga atau masuk neraka. Illa man jazima lahu Rasulullah SAW. Siapa yang dipastikan oleh Rasulullah SAW, maka kita juga pastikan. Kata beliau, lakinna narju lil muhsin wa nakhafu 'alal musii. Tapi ini dari beliau. Ini permasalahan. Tapi kita mengharap untuk orang-orang yang baik, itu masuk ke dalam surga, dan kita takutkan dari orang-orang yang berbuat jelek itu masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu mempersaksikan siapa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam persaksikan masuk ke dalam surga. Begitu pula siapa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam persaksikan masuk dalam neraka. Di antaranya siapa? Abu Lahab. Iya. Bagaimana ada nas dari Al-Qur'an. Kemudian selainnya lagi dari siapa yang Nabi SAW bersaksikan, seperti Amr ibn Amir ibn Luhai Al-Khuzai. Ini siapa ini? Siapa yang mengingat? Amr ibn Amir ibn Luhai. Iya, yang pertama kali bawa berhala ke Mekah. Iya, ke Mekah. Ini Amr ibn Luhai. Jadi permasalahan tentang persaksian kita terhadap seseorang itu ada dua. Ada persaksian yang dimana ini datang dari Nabi SAW secara person, maka kita juga mempersaksikan hal tersebut, ya kan? Seperti dalam hadis ini. Kemudian ada yang dipersaksikan tapi secara sifat. Iya, kita persaksikan juga sifatnya. Kalau mati di atas tauhid, iya, atau siapa yang akhir kalamnya ini la ilaha illallah dakhala al-jannah. Perhatikan, ini sifat. Man mata wa huwa la yusyrik billah dakhala al-jannah. Ini sifat. Man mata wa huwa yusyrik billah dakhala an-nar. Ini sifat. Jadi kita tetapkan juga tapi secara sifat saja. Jadi ada dua, ada secara tertentu, ini ditetapkan sebagaimana Nabi SAW tetapkan. Demikian pula secara sifat. Iya, bukan saksi atau seorang yang tertentu, tapi sifatnya. Kalau ini sifatnya banyak. Permasalahan tentang persaksian seseorang bahwasanya dia ahli surga atau ahli neraka, yaitu ada 3 hal. Pertama,
mempersaksikan bahwasanya dia adalah penghuni surga. Ini untuk para nabi dan rasul. Iya, ini tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf di antara ulama. Kemudian mempersaksikan siapa yang Nabi SAW persaksikan. Ini pada dasarnya mengikuti dari persaksian Nabi SAW. Walaupun di sana ada yang mengatakan kita tidak saksikan dari apa yang Nabi SAW persaksikan, tapi disebutkan yang benarnya adalah kita mempersaksikan. Ini dua ini jelas. Kemudian yang ketiga, kalau ada orang bukan nabi, bukan juga rasul, tapi bukan juga yang Nabi SAW persaksikan secara tertentu, si fulan masuk surga, si fulan ahlu surga, iya. Ini dari orang-orang yang kita persaksikan dengan keadilannya, kejujurannya, keimanannya. Bagaimana mereka ini tawadu, iya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diistilahkan seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, iya, para ulama. Para ulama. Bagaimana, apakah kita juga mempersaksikan? Iya, seperti Syekh bin Baz. Ya. Dilihat dari bagaimana keadaannya, keimanan yang dimiliki. Iya, dari ulama. Ini apakah kita mempersaksikan atau tidak? Ini ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan kita mempersaksikan. Bagaimana kita melihat dari zuhudnya dia, keimanannya dia, keikhlasannya dia. Bagaimana mereka manfaatnya dia kepada umat. Bagaimana mereka menunjukkan agama Allah Subhanahu wa taala kepada umat. Ini ucapan. Ada juga yang mengatakan kita tidak mempersaksikan hal tersebut. Kenapa? Karena mempersaksikan itu membutuhkan apa? Dalil. Membutuhkan dalil. Karena perkara ini adalah perkara gaib. Perkara gaib. Oleh karena itu disebutkan Qudamah rahimahullah di matanya apa? Kalau dia dari orang baik, iya, kita tidak mempersaksikan tapi kita mengharapkan ini dari penghuni surga. Kalau ada terlihat dari orang-orang yang jelek di atas maksiat, perhatikan. Tapi ini bukan dari orang kafir ya. Ini dari ahlul qiblah, orang muslim. Maka kita khawatirkan dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dari kaidah Ahlussunnah wal Jamaah usul bagaimana seorang itu mempersaksikan apa yang Nabi SAW persaksikan, bahwasanya dia adalah penghuni neraka atau dia adalah penghuni surga. Begitu pula persaksian secara umum dan secara khusus. Ini dari keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan diantara yang menyelisih dari kaidah ini, banyak dari ahlul bid'ah. Banyak dari ahlul bid'ah. Di antaranya orang yang mengkafirkan siapa? Utsman, Ali radhiyallahu taala anhu, Utsman. Iya, kalau mereka mengkafirkan berarti apa? Masuk surga atau masuk neraka? Masuk neraka. Perhatikan, ini dari kaidah yang dibangun. Makanya disebutkan di sini. Jadi antara sahabat yang dipersaksikan masuk surga itu Ali dan Utsman, di mana mereka ini dikafirkan oleh kaum Khawarij. Dan siapa yang mengikuti mereka? Karena perselisihan mereka. Iya. Karena perselisihan mereka mengatakan bahwasanya ahlul kabair itu kalau dia meninggal dia khalid masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Tidak masuk surga. Tidak masuk surga. Dan Utsman radhiyallahu ta'ala dan Ali, terjadi fitnah padanya. Maka
Disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah, apa yang dialami Utsman dan Ali itu tidak ada apa-apa yang dibandingkan keutamaan yang dimiliki. Iya, keutamaan yang dimiliki. Dari dia sahabat bersama Nabi SAW. Iya, bagaimana hijrah, berperang bersama Nabi SAW, dan datang nas langsung yang menunjukkan bahwasanya mereka ini dari surga. Mereka ini dari ahlul jannah. Jadi tidak ada da'i, tidak ada alasan untuk mereka mengatakan bahwasanya Utsman dan Ali ini tidak masuk dalam surga. Begitu pula Abu Bakar. Iya, ada di antara al-bid'ah yang mengkafirkan, dan akan datang nanti tentang hak-hak dari sahabat. Bagaimana mereka ini banyak yang mengkafirkan sahabat kecuali sedikit. Ada yang mengkafirkan cuma Ahlul Bait, selainnya tidak. Ada yang sebaliknya. Iya, selain Ahlul Bait semuanya kafir. Ini dari pemahaman akidah yang perlu diluruskan. Maksudnya perlu kita menanam asal sebelum syubhat-syubhat seperti ini mendatangi kita. Ya, itulah pentingnya belajar akidah. Belajar akidah dengan bentuk tadarruj. Mengenal asal, ketika sudah tetap, ketika datang hal yang menyelisih dari asal itu kita tidak goyang. Karena kita sudah tanamkan betul akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hak-hak dari sahabat. Secara umum ya. Bagaimana muamalah kita kepada sahabat radhiyallahu taala anhum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.